Halo sahabat Direktori Hukum, tahu nggak kalian apakah pembatalan perjanjian itu bisa diajukan ke pengadilan? Nah, konsep pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian adalah upaya hukum untuk menghentikan berlakunya suatu perjanjian karena terdapat cacat dalam persyaratan sahnya. Pembatalan perjanjian dapat diajukan ke pengadilan jika salah satu pihak merasa bahwa perjanjian tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat yang telah diatur dalam hukum. Sedangkan syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata ada 4 syarat perjanjian. Yang pertama yaitu kesepakatan para pihak. Yang kedua, kecakapan para pihak. Ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, sebab yang halal. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Contoh alasan pembatalan antara lain yaitu adanya cacat kehendak, misalnya perjanjian dibuat di bawah paksaan, melawan hukum, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukumnya pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu mengenai syarat sah perjanjian. Kemudian pada pasal 1335 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau yang terlarang tidak memiliki kekuatan hukum. Kemudian pada pasal 1338 KUH Perdata, yaitu perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun perjanjian ini dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang sah. Selanjutnya pada pasal 1266 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pembatalan perjanjian dapat dilakukan oleh pengadilan jika memang syarat-syarat sah tidak terpenuhi. Contoh kasus, seseorang menandatangani sebuah perjanjian jual beli tanah di bawah paksaan atau ancaman. Nah, orang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian tersebut karena cacat kehendak. Membatalkan perjanjian memang bisa dilakukan jika syarat sah perjanjian tidak terpenuhi, seperti adanya cacat kehendak atau sebab yang melawan hukum. Pastikan kalian selalu memahami isi perjanjian dan syarat-syaratnya sebelum menandatanganinya untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya untuk membahas permasalahan hukum yang ada.